masyarakat kita cara menghadapi era new normal ini untuk kepedulian kita kepada kesehatan masyarakat. Oke, monggo dipersilakan waktunya untuk Bapak Dr. Elionar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi memang masih banyak yang mengartikan new normal ini kembali normal tanpa seperti dulu. Padahal yang perlu kita pahami adalah new normal ini artinya adalah beraktivitas kembali, tapi tetap ada batasan. Batasannya apa? Batasannya adalah tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi yang dulu kita tinggal di rumah, terus semua aktivitas dibatasi, sekarang sudah boleh. Tapi tetap dengan ada batasan. Batasannya adalah protokol kesehatan. Nah, begitu Mas Rudi. Langkah-langkahnya bagaimana untuk protokol kesehatan ini? Jadi protokol kesehatan itu ada 7 macam, Mas Rudi. Nah, jadi adalah yang pertama itu jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan, karena kita semua tahu bahwa tangan kita ini berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Cepat penularannya. Betul. Misalkan kita batuk, kita tutup pakai tangan misalnya, dan kita pegang botol, pegang daun pintu, pegang handle pintu. Apabila orang yang lain pegang itu, misalkan saya batuk, saya punya COVID positif misalnya, saya pegang itu akan menularkan. Dan cuci tangan itu salah satu yang harus dirutinkan untuk selalu cuci tangan, terutama sehabis melakukan aktivitas atau kalau mau makan dan minum. Dan cuci tangan ini ada 2, Mas Budi. Nah, cuci tangan ini bisa menggunakan hand sanitizer apabila tangan kita tidak ada noda. Nah, kemudian apabila tangan kita ada noda, itu bisa dicuci dengan sabun dan air yang mengalir. Dan saya kira ada baiknya dalam new normal ini hadirin sekalian itu membawa di sakunya hand sanitizer. Karena apa? Untuk antisipasi bahwa tidak di semua layanan atau tidak di semua tempat tersedia sabun dan air yang mengalir. Itu saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari untuk menyentuh wajah. Nah, biasanya kaum putri ini, kaum putri itu berdandan dan sebagainya. Bukan tidak boleh, tapi harus kita pastikan tangan kita harus bersih. Kalau tidak bisa memastikan itu, minimal tangan kita tidak sering memegang wajah. Karena apa? Kita tahu pada COVID ini adalah cara penularannya lewat 3 tempat, Mas, masuknya lewat mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi pada saat tangan kita menyentuh wajah, kita tidak tahu nih tangan kita habis dari mana. Bisa jadi saya buka pintu, sebelumnya orang yang COVID positif itu membuka pintu itu juga, sehingga saya menularkan ke diri saya sendiri. Dan saya berjabat tangan ke orang lain, saya menularkan ke orang lain dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan etika batuk. Nah, jadi pada saat kita batuk, dimulai dari kita sendiri. Nah, batuk itu kalau tidak bisa ditahan, artinya kita tidak siap. Artinya kalau kita tidak siap dengan sapu tangan atau dengan tisu, itu kita bisa menggunakan lipatan tangan yang bagian atas. Jadi lengan kita yang bagian atas atau lipatan siku itu digunakan untuk etika batuk. Kenapa Pak Dokter kok digunakan di situ kok tidak di tangan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tangan ini berpotensi untuk menularkan. Tapi kalau siku ini tidak menyentuh barang-barang dan sebagainya, itu penyebabnya. Nah, kemudian kalau kita ada tisu, bisa ditutup pakai tisu, tapi tisunya jangan dikantongi lagi, tisunya langsung dibuang. Sekali pakai. Itu kaitannya dengan etika batuk. Kemudian yang berikutnya adalah memakai masker. Memakai masker ini sangat penting juga, karena kita ketahui semua bahwa virus COVID-19 ini penularannya
jaga jarak itu juga salah satu protokol new normal ini dikarenakan droplet infection dari COVID-19 ini ada jaraknya pada saat kita batuk dan bersin itu kurang dari 1 meter, sehingga harapannya minimal kita berjarak 1 meter, atau mungkin kalau bisa lebih jauh 2 meter lebih baik, karena memang diteliti penelitian dengan kita jaga jarak itu 80% kita bisa menghindari tertularnya COVID-19. Itu yang dilakukan oleh WHO. Kemudian yang berikutnya adalah isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah ini ada 2 juga. Untuk pasien yang normal bisa isolasi mandiri. Kalau dulu istilahnya tinggal di rumah saja wis, gak kemana-mana. Karena apa? Kita tidak tahu kita berhubungan dengan orang-orang yang berpotensi menularkan. Diutamakan yang tinggal di rumah ini yang pada saat daya tahan tubuhnya menurun. Misalkan lagi flu ini, aduh tangi turu kok meriang ya aku ya. Nah, itu kita lebih baik tinggal di rumah saja. Nah, seperti itu. Dan untuk yang sakit, yang sudah konfirmasi positif pun, isolasi atau karantina diri ini diperlukan kalau dia tidak ada gejala, yang disebut dulu OTG. Nah, itu kalau sekarang namanya probable. Nah, jadi yang tidak ada gejala itu bisa supaya tidak menularkan orang lain, dia karantina di rumah sambil diawasi. Kalau dia ada gejala dan memberat, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah jaga kesehatan. Saya kira ini yang paling penting. Jaga kesehatan itu ya lewat perilaku hidup bersih dan sehat, itu. Kemudian kita mengupayakan istirahat yang cukup, mengupayakan makan makanan yang bergizi, kemudian tidur yang cukup, tidak begadang. Itu mungkin. Dan berpikiran positif. Boleh takut tapi jangan ketakutan. Tapi tetap waspada istilahnya. Sehingga kalau pikiran kita dibawa senang, hormon-hormon tubuh juga menjadi baik, sehingga itu menjadi faktor juga penguat daya tahan tubuh. Begitu Mas Rudi. Bisa menurunkan imun tubuh berarti kalau tidak berpikir positif. Bisa. Terus ini sedikit pertanyaan. Kira-kira masker yang bagaimana yang paling bagus untuk menanggulangi COVID-19 ini? Kembali banyak masker di pasaran macam-macam gitu. Ya, terima kasih Mas Rudi, pertanyaan yang bagus. Kalau untuk tenaga medis itu memang kita diwajibkan minimal pakai masker bedah seperti yang pakai sekarang ini, surgical mask. Kemudian juga ada masker N95 itu khusus. Kemudian ada masker yang lain yang lebih canggih lagi, dan itu kalau untuk tenaga medis itu disesuaikan dengan levelnya. Level 1, level 2, level 3, dan level 1, level 2, 3 itu ditentukan dengan tempat kerjanya. Misalkan kalau di UGD itu kita pakai level 2, kalau di ruang isolasi kita pakai level 3. Nah, di ruang pendaftaran, penerimaan pasien itu pakai level 1 boleh. Nah, untuk masyarakat umum maskernya cukup membantu, cukup membantu, tapi tidak melarang kalau mau pakai masker bedah juga. Karena dulu kan memang sulit masker bedah ini. Sekarang kita sudah normal, sudah bisa dibeli. Jadi monggo kalau mau beli masker bedah di apotek-apotek juga ada. Itu Mas Rudi. Terus ini lagi Pak, kira-kira mengkonsumsi apa yang untuk bagian dari sayur dan lain sebagainya yang dapat memperkebal imun tubuh, menguatkan ya. Jadi tadi selain perilaku hidup bersih dan sehat, pola makan dan sebagainya, makanan bergizi itu bagus Mas. Ditambah mungkin vitamin itu yang banyak membantu menguatkan daya tahan tubuh adalah utamanya vitamin C. Vitamin C ini banyak pada buah-buahan dan sebagainya. Misalkan masyarakat di perifer, aduh Pak Dokter sulit saya cari vitamin. Ya sudah ada buah apa itu sudah cukup. Nah, sambil jangan lupa vitamin D juga perlu berjemur. Nah, berjemur itu juga bagus untuk
menambah daya tahan tubuh. Ya, tapi jangan berjemurnya lama-lama, gosong nanti. Jadi manis. Iya. Itu Mas Rudi. Ya. Ya, terima kasih atas anjuran dari Bapak Dr. Eliener Nugroho MNS. Banyak ilmu yang sudah di-share ke kita semua, masyarakat Indonesia umumnya. Dan closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama, kami berikan waktunya kepada Bapak Dr. R.L. Yunar Dwi Nugroho MNS selaku Direktur Rumah Sakit Islam Kabupaten Lumajang. Monggo dipersilakan. Baik, Mas Rudi, terima kasih. Tadi seperti halnya Bu Hertuti, jadi kami juga merasakan terbantukan dengan siaran radio ini karena tugas kami di pelayanan kesehatan itu juga salah satunya adalah edukasi. Dan memang kami dihimbau khususnya oleh pemerintah Kabupaten Lumajang lewat dinas kesehatannya untuk senantiasa menyuarakan. Mungkin untuk masyarakat Lumajang atau hadirin atau pemirsa masyarakat radio pendengar radio BMS suara dakwah Indonesia. Dalam hal ini kita harus saling peduli untuk orang lain juga, sehingga kita harus menjaga diri kita sendiri juga menjaga diri orang lain. Lewat apa? Lewat kita perilaku hidup bersih dan sehat tadi, menjaga diri kita untuk tidak menularkan orang lain dengan memakai masker, dan orang lain kita beritahu agar juga mereka bisa memakai masker. Jadi istilahnya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi kita semua berikhtiar, insya Allah dengan izin Allah pandemi ini bisa berakhir.